Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sri Wahyuni, Nur Aini, Melisa Aprilia, Rahma Rahyuningrum, dan saya sendiri Abdul Rozak akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian trigonometri. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon. Nah, apa itu trigonon? Trigonon ialah 3 sudut dan metro, yaitu sama dengan mengukur. Nah, jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, trigonometri sangat identik dengan fungsi trigonometri yang mencakup sinus, sin, kosinus, kos, tangen, tan, kosekan, kosek, sekan, sek, dan juga kotagen. Nah, semua fungsi tersebut merupakan cara yang digunakan untuk dapat menentukan suatu sisi sebuah bangun segitiga dan juga sudut yang telah terbentuk dari sisi dalam bangun datar segitiga. Nah, ada banyak aplikasi trigonometri. Nah, salah satunya ialah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit. Nah, fungsi trigonometri adalah hal yang sangat penting dalam sains, teknik, arsitektur, dan bahkan farmasi. Nah, selanjutnya yaitu ada sudut. Nah, apa itu sudut? Sudut adalah ukuran jumlah rotasi antar dua potongan garis. Kedua potongan garis sinar ini dinamakan sisi awal dan sisi terminal. Bila rotasinya bersifat berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Jika searah jarum jam, sudutnya negatif. Nah, sudut itu sering diukur dalam derajat atau radian. Ada satuan ukur sudut lain yang disebut gradian. Biasanya itu digunakan surveyor, namun tidak umum digunakan dalam matematika. Selanjutnya yaitu ada pengukuran sudut. Definisi ukuran sudut dalam derajat yaitu 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, jadi 1 derajat sama dengan 60 derajat per detik. Selanjutnya, definisi sudut dalam radian. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian, yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat rad. 1 rad sama dengan 180 derajat per pi. Selanjutnya yaitu ada sudut dalam suatu lingkaran. Nah, jadi sudut dalam suatu lingkaran ini memiliki rentang dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi, sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran dengan masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat.
Nah, seperti yang kita lihat sekarang, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bisa kita lihat di kuadran 1 yaitu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Pada kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Dan terakhir di kuadran 4 yaitu ada 270 derajat sampai 360 derajat. Perbandingan trigonometri suatu sudut. Yang pertama, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Di sini bisa kita lihat ada sebuah tabel segitiga siku-siku di mana sudut alfanya berada di sebelah kiri. Nah, untuk mencari sin alfa menggunakan rumus depan per miring. Sisi depan sudut alfa yaitu Y dan sisi miring sudut alfa yaitu R. Maka nilai dari sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian rumus cos alfa yaitu samping per miring. Sisi samping sudut alfa yaitu X dan sisi miring sudut alfa yaitu R. Maka cos alfa sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa, rumusnya depan per samping. Sisi depan sudut alfa sama dengan Y dan sisi samping sudut alfa sama dengan X. Jadi nilai tangen alfa sama dengan Y per X. Kemudian tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa nilainya 1 per cos alfa. Kotangen alfa nilainya 1 per tangen alfa. Dan yang terakhir kotangen alfa nilainya cos alfa per sin alfa. Yang kedua, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut dengan perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Di sini kita bisa melihat ada beberapa tabel. Dari banyak tabel, ada tabel yang harus kita hafal nilainya. Yang pertama, nilai dari tabel sin alfa dan cos alfa. Mengapa kita harus menghafal kedua tabel tersebut? Karena jika kita telah menghafal kedua tabel tersebut, akan memudahkan kita untuk mencari nilai dari kosekan alfa, kotangen alfa, sekan alfa, dan tangen alfa. Nah, untuk kosekan alfa rumusnya 1 per sin A, tangen alfa rumusnya sin alfa per cos alfa, sekan alfa rumusnya 1 per cos alfa, dan yang terakhir kotangen alfa rumusnya 1 per tangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Baik, yang selanjutnya yaitu rumus jumlah selisih dua sudut. Fungsi dari rumus jumlah dan selisih dua sudut, sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menentukan nilai sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Untuk rumus kosinus jumlah selisih sudut, yang pertama yaitu cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Untuk cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Untuk rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut, sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta.
Rumus untuk tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Untuk tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta. Selanjutnya yaitu rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Rumus ini juga digunakan untuk mencari nilai besar pada sudut trigonometri di luar sudut istimewa. Yang pertama untuk rumus sinus sama dengan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Untuk rumus kosinus di sini ada 3. Yang pertama yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa dikurang 1. Untuk tangen, rumusnya yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Baiklah, masuk ke contoh soal. Contoh soal untuk penggunaan rumus selisih dua sudut kosinus. Tentukan nilai cos 75 derajat. Baiklah, mari kita jawab. Cos 75 derajat bisa kita jabarkan menjadi cos 45 derajat ditambah 30 derajat. 45 derajat kita ibaratkan alfa dan 30 derajat kita ibaratkan beta. Kita sudah tahu tadi rumus untuk cos alfa tambah beta yaitu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Mari kita masukkan alfa dan betanya. Cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Masukkan nilai cos dan sinnya menjadi cos 75 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 kali setengah. Hasilnya seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Untuk sederhana lagi bisa menjadi seperempat buka kurung akar 6 dikurang akar 2 tutup kurung. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal sudut rangkap. Misalnya diketahui sin alfa sebesar 3/5 dan sudut alfa merupakan sudut lancip, maka berapa nilai sin 2 alfa? Jawab. Sin alfa sama dengan 3/5 sehingga nilai cos alfa sama dengan 4/5. Bagaimana bisa muncul cos alfa sama dengan 4/5? Kita menggunakan sudut bantu kita menggunakan segitiga bantu. Sin alfa itu kan sin demi sisi depan per miring, berarti depannya 3, miringnya 5. Menggunakan rumus trigonometri didapatkan yang ini nilainya 4. Menggunakan Pitagoras mendapatkan nilai 4. Sedangkan mencari nilai cos yaitu cosami samping per miring yaitu 4/5. Jadi cos alfa sama dengan 4/5. Sehingga nilai sin 2 alfa adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Masukkan nilai sin alfa dan cos alfa yang sudah diketahui tadi sehingga menjadi sin 2 alfa sama dengan 2 dikali 3/5 dikali 4/5. Sin 2 alfa sama dengan 6/25. Baik, selanjutnya itu materi identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri, di mana bernilai benar untuk tiap penggantabel dengan konstan anggota domain fungsi. Kebenaran akan suatu relasi atau kalimat
terbuka itu sendiri adalah identitas yang harus dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan sebagai pembuktian identitas. Adapun pilihan tersebut ialah menggunakan rumus-rumus atau identitas-identitas yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nah, rumus identitas trigonometri memiliki pernyataan mengenai hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Misalnya saja fungsi sekan yang adalah fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Hal ini juga berlaku untuk fungsi kebalikan lain selain fungsi kebalikan. Beberapa hubungan persamaan tersebut bisa dilihat dari rumus berikut ini, yang sin kuadrat A plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kotangan kuadrat alfa plus 1 sama dengan cos sekan kuadrat alfa. Rumus tersebut adalah rumus turunan yang didapat dengan menghubungkan suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri yang lainnya. Cara pembuktian kebenarannya bisa dengan cara merubah ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan. Selain itu, bisa juga dengan sebaliknya. Dan terdapat juga banyak fungsi identitas trigonometri lainnya. Adapun identitas trigonometri lainnya ialah yang bisa kalian lihat di sampingnya. Oke. Selanjutnya contoh soal. Hitunglah nilai dari sin 105 derajat plus sin 15 derajat. Oke, jawabannya yaitu sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah dalam kurung 105 plus 15 derajat dikali cos setengah dalam kurung 105 dikurang 15 derajat sama dengan 2 sin setengah. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan ketik yang mana seharusnya itu adalah 120 sebab 105 ditambah 15 sama dengan 120 dikali cos setengah 90 derajat. Jadi sama dengan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat, di mana dapatnya sin 60 dikali cos 45 di mana setengah dikali setengah bagi 120 merupakan 60, dapatlah 60 derajat. Jadi jika kalian telah pahami tabel trigonometri dari sudut istimewa, bahwa sin 60 derajat itu bernilai setengah akar 3 dan cos 45 derajat bernilai setengah akar 2 dan dikalikan sama dengan menjadi 1/4 akar 6. Maka nilai dari sin 105 derajat plus sin 15 derajat adalah 1/4 akar 6. Oke, selanjutnya itu luas segitiga dalam trigonometri, yang mana ada 3 persamaan mencari luas segitiga dengan rumus sinus, yang mana ada 3 ini di sebelah sini, yaitu L sama dengan 1/2 dikali BC, B dikali C, C dikali sin A, dan seterusnya. Dan apabila jika diketahui panjang ketiga sisinya, bisa menggunakan rumus L sama dengan akar dari
S dikali dalam kurung S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, yang mana yang mana S sama dengan setengah dalam kurung dikali A tambah B tambah C. Biasanya rumus ini digunakan untuk segitiga sembarang. S itu sendiri, jika teman-teman belum tahu, S itu adalah semi perimeter. Oke, kita ke contoh soal, di mana tentukanlah luas segitiga PQR jika diketahui panjang sisi PQ sama dengan 5 cm, TR sama dengan 7 cm, dan QR sama dengan 8 cm. Nah, diketahui PQ sama dengan 5 cm, yang dimana dimisalkan dengan R, PR itu dimisalkan dengan Q, dan QR dimisalkan dengan P. Jadi ditanya luas segitiga PQR, maka kita gunakan rumus mencari dulu S-nya. S sama dengan setengah dikali dalam kurung P tambah Q tambah R. Nah, jadi S sama dengan setengah 8 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 10. S sama dengan 10, sehingga luasnya itu dihasilkan 10/3 cm kuadrat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada rumus sudut berelasi trigonometri. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, di dalam satu putaran penuh atau 360 derajat dibagi ke dalam 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1 dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama ada rumus sudut berelasi berkuadran 1. Sudut-sudut kuadran 1 ini dihasilkan dari alfa lancip, maka 90 derajat dikurang alfa menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Di dalam teori trigonometri, relasi sudut-sudut berelasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Yang kedua yaitu ada sudut berelasi kuadran 2. Untuk sudut-sudut berelasi kuadran 2 trigonometri ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Relasi sudut-sudut ini dapat dinyatakan dengan sebagai berikut. Sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus sinus alfa. Tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangen alfa. Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus sinus alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus tangen alfa. Selanjutnya yaitu sudut relasi kuadran 3. Untuk sudut berelasi kuadran 3 ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan minus sinus alfa.
Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan minus cos alfa. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus kosinus alfa. Cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus sinus alfa. Tan 270 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Yang terakhir yaitu sudut relasi kuadran 4. Untuk sudut berelasi kuadran 4 ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut ini biasa dinyatakan sebagai berikut. Sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus kosinus alfa. Cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sinus alfa. Tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangen alfa. Sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan minus sinus alfa. Cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan minus tangen alfa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk tiap kuadran. Untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot. Untuk relasi 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Tanda masing-masing kuadran yaitu kuadran 1, 0 sampai 90 derajat itu semuanya positif. Kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat sinus positif. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat tangen positif. Kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat kosinus positif. Baiklah, sekian materi trigonometri dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DNA